Untuk video kali ini kita akan membahas tentang kasus laptop mati total dengan karakteristik short 19 volt. Silakan cek video-video sebelumnya atau buka lagi buku panduan cara servis laptop mati total. Ini pun sudah dijelaskan jika kasus short atau konslet, ciri-cirinya kalau memakai PSU terjadi reaksi pada display PSU, tegangan akan drop dan ampere akan naik. Yang kedua, jika memakai adaptor maka ditandai dengan lampu indikator pada adaptor yang terdapat lampu indikatornya, dia akan berkedip. Yang ketiga, ke pengukuran. Menggunakan multimeter digital kita cukup acuan pada dua titik saja, itu titik jack power di sini yang positif kabel merah, sama titik P-in atau titik R besar atau titik PR power resistor. Fokus lagi, kita cukup pada dua titik bagian saja. Pertama di titik sini, di sini wajib tidak bunyi. Jika di sini bunyi, sudah dipastikan sebuah motherboard tersebut short. Yang keduanya di titik P-in atau di titik R besar ini. Nah, di sini bunyi dia. Ini sudah pasti 100% kasus short 19 volt. Bagi yang belum tahu titik P-in ini atau R besar atau power resistor atau PR, lebih akurat dengan menggunakan skematik ya. Atau bisa cek video-video sebelumnya atau buka buku panduan cara mengatasi laptop mati total. Ini sudah dijelaskan sangat detail bagaimana mencari PR atau titik P-in. Kita gunakan metode teknik injek atau suntik. Caranya simpel saja. Kita modif power supply dengan jack seperti ini. Ini jack capit, ini jack tusuk. Ini boleh memakai jack tusuk atau jack tusuk ini bekas multimeter, atau juga nggak perlu memakai ini pun tak masalah. Jack capitnya digunakan sebagai negatif, ininya saya suntikan langsung di power resistor yang short tadi di sini. Atau boleh terbalik, ini kita solder ke bagian PR ini, power resistor ini, sedangkan ini kita main tempel seperti ini. Setting PSU, gunakan tegangan yang terendah lebih bagus, atau gunakan patokan tegangan sesuai keinginan, baik itu 5 volt, 10 volt, 15 volt. Yang penting jangan mendekati tegangan sesuai adaptor masing-masing ya. Jangan memakai 19 volt atau 20 volt di Lenovo, karena akan sangat beresiko jika kita tekan seperti ini, akan terasa sangat panas. Juga resiko kedua bisa terbakar. Jadi baiknya digunakan tegangan paling rendah, lalu kita naikkan dikit-dikit. Biar lebih safety, baterai CMOS wajib kita lepas, sama kalau ada RAM yang tertanam boleh kita lepas juga. Jika prosesor bisa dilepas pun lebih bagus dilepas. Perubahan ini prosesornya jenis onboard, jadi tidak bisa kita lepas. Ini saya gunakan tegangan 9 volt mendekati 10 volt. Langsung terjadi reaksi pada kayaknya ini bagian PCC core. Lebih jelas kita bisa menggunakan flux atau cairan WD pun bisa. Boleh kita oleskan di bagian yang terindikasi panas tadi. Sangat simpel ya, sangat simpel dan sangat cepat untuk teknik injek ini. Yang penting prosedurnya aman. Tentunya teknik injek ini tidak bisa digunakan di kasus 3 volt 5 volt, kecuali di jalur 3 volt 5 volt itu sendiri yang short. Jika sudah ditemukan kasus sebuah motherboard dengan ciri-ciri kasus short, kita tidak perlu lagi mengukur
bagian tegangan yang lain karena sudah dipastikan tegangan tersebut sudah tidak ada. Kita hanya fokuskan ke kasus yang sedang kita eksekusi. Terus saya set dulu kalibrasi PSU. Keluar asap ya. Ini nggak boleh lama-lama, jadi cukup tempel, terjadi reaksi langsung lepas. Karena kalau kelamaan akan membakar jalur pada motherboard. Jika rusaknya yang jenis kapasitor bipolar seperti ini, kita lepas, tidak perlu diganti pun nggak masalah. Akan tetapi diganti lebih bagus. Sekarang kita coba uji lagi dengan menggunakan adaptor. Sip, ini sudah keluar tegangan 20 volt. Kita cari di 35 nya. Sip, ini 5 volt sudah keluar, 3 volt dan keluar. Kalau tidak ada masalah lain, biasanya ini langsung solvent. Ini sudah display,